Selamat datang teman-temanku semua di video pembelajaran interaktif tentang terminal curah cair. Baik, sebelumnya perkenalkanlah, saya Muhammad Rio Alasaf. Baiklah, di materi pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang gas liquid dan minyak bumi. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang gas liquid? Gas liquid adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor atau impuritas dan hidrokarbon fraksi berat dan kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya sekitar minus 160 derajat Celcius. Lalu, apa yang teman-teman ketahui tentang minyak bumi? Minyak bumi bisa juga dijuluki sebagai emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat pekat, gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Nah, kita akan membahas apa aja fasilitas di terminal LNG dan minyak bumi. Yang pertama adalah kantor, yang kedua fasilitas umum, ketiga tangki penyimpanan, keempat pompa, kelima sistem perpipaan, keenam fasilitas keselamatan. Gedung perkantoran terdiri dari ruang meeting, ruang alat, dan tempat kerja. Ruang meeting di sini guna untuk melakukan rapat teknis, pertemuan delegasi, maupun menerima tamu ataupun kunjungan. Ruang alat atau ruang penyimpanan biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan mekanik dan peralatan lainnya dalam maintenance terminal. Terakhir ada tempat kerja. Tempat kerja ini biasanya digunakan untuk para pegawai bekerja serta memantau situasi kondisi terminal. Nah, kita menuju ke fasilitas umum. Fasilitas umum di sini ada jalan, tempat ibadah, toilet, lapangan parkir. Jalan sendiri ada jalan khusus, yakni jalan khusus untuk pejalan kaki dan jalan khusus untuk mobil maupun mobil tangki pengisian atau serta jalur kereta. Kemudian tempat ibadah merupakan tempat penting karena kita merupakan umat beragama. Ada toilet untuk keperluan MCK, kemudian lapangan parkir bisa digunakan untuk lapangan parkir mobil pegawai maupun parkir truk tangki. Nah, di sini ada tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan memiliki berbagai macam jenis dan bentuk serta volume penampungan yang berbeda. Lanjut, pompa. Pompa biasanya bertugas untuk memompa zat dari suatu tempat ke tempat lain agar zat tersebut dapat berpindah. Tanpa adanya pompa, zat dapat berpindah, tapi dengan pergerakan yang sangat lambat, sehingga kita tidak dapat mengetahui waktu yang akan dibutuhkan dalam pemindahan zat tersebut. Sehingga untuk mempercepat pemindahan maka digunakanlah pompa. Yang kelima ada sistem perpipaan. Sistem perpipaan di sini adalah media. Media berpindahnya suatu zat dari tempat ke tempat lain. Tanpa adanya pompa, zat akan berpindah, menyebar, dan tanpa arah sehingga kita tidak dapat menentukan tujuannya. Oleh karena itu, digunakanlah pipa agar zat tersebut dapat menuju ke tempat yang kita inginkan. Yang terakhir ada fasilitas keselamatan. Fasilitas keselamatan terdiri dari jalur evakuasi, fasilitas kesehatan, alarm kebakaran, dan alat pemadam. Jalur evakuasi digunakan ketika ada kecelakaan maupun eksiden, digunakan untuk mengevakuasi diri
agar orang-orang yang berada di sekitar dapat dengan cepat menemukan jalur mana yang harus mereka lalui untuk keluar dari kecelakaan tersebut. Yang kedua ada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di sini dibutuhkan sekali ketika ada kecelakaan maupun eksiden di dalam terminal, sehingga dapat ditangani dengan tepat oleh tim medis dan agar tidak mengakibatkan efek selanjutnya. Yang ketiga ada alarm kebakaran dan alat pemadam. Alarm kebakaran digunakan untuk menginstruksikan ketika ada titik-titik panas yang akan menimbulkan kebakaran di terminal sehingga kebakaran dapat dicegah maupun korban jiwa dapat dicegah sehingga tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Serta alat pemadam kebakaran digunakan untuk melakukan pemadaman api ketika terjadi kebakaran sehingga kerugian yang terjadi tidak terlalu banyak dan korban jiwa pun dapat diredam sehingga korban jiwa yang ada tidak terlalu banyak maupun tidak ada korban jiwa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Nurhidayati. Monggo dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayati. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai produk minyak dan minyak konsumsi. Untuk yang pertama, produk minyak. Produk minyak itu merupakan hasil pengolahan minyak mentah atau crude oil di kilang pengolahan atau oil refinery plant. Produk minyak dibagi menjadi dua. Yang pertama, clean product dan yang kedua, dirty product. Untuk clean product itu ada 4 contohnya. Yang pertama, ada aftur. Yang kedua, ada minyak tanah atau kerosin. Yang ketiga, ada bensin atau gasolin. Dan ada solar. Lalu, apa sih aftur? Aftur merupakan bahan bakar pesawat terbang. Aftur dibuat dari kerosin atau minyak tanah. Lalu, untuk minyak tanah atau kerosin, itu merupakan cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah atau kerosin itu diperoleh dari tahap distilasi minyak bumi dengan suhu mulai dari 150 sampai 275 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu bensin atau gasolin. Komponen utama yang terdapat pada bensin atau gasolin itu ada oktana dan heptana. Bilangan oktan pada bensin itu menentukan kualitas dari bensin itu sendiri. Seperti yang kita ketahui ada Pertamax, ada Premium, dan lain sebagainya. Lalu, bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor. Dan yang terakhir ada solar. Solar merupakan bahan bakar untuk pembakaran pada mesin-mesin diesel. Baik itu kendaraan bermotor atau untuk mesin-mesin tertentu yang menggunakan diesel. Lalu, solar diperoleh dari proses distilasi minyak mentah pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu materi tentang minyak konsumsi. Di sini ada 2 jenis minyak yang akan saya jelaskan yaitu minyak goreng atau minyak masakan dan minyak nabati. Lalu, apa sih pengertian dari minyak goreng itu sendiri? Minyak goreng atau biasa disebut sebagai minyak masakan, itu merupakan minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan, atau dibuat secara sintetik yang dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng itu biasanya diperoleh dari tumbuhan seperti kelapa, serealia, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan canola. Sementara minyak yang biasa digunakan oleh para ibu-ibu untuk memasak makanan atau menggoreng sesuatu itu merupakan minyak yang dibuat dari kelapa sawit. Yang selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu tentang minyak nabati.
Apa sih pengertian dari minyak nabati? Minyak nabati adalah minyak yang disari atau diekstrak dari berbagai bagian tumbuhan. Minyak nabati itu biasanya digunakan sebagai makanan, bahan penggorengan, pelumas, bahan bakar, bahan pewangi atau parfum. Bisa juga digunakan sebagai pengobatan dan bisa juga digunakan untuk penggunaan industri. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Saya meminta maaf apabila dalam saya menyampaikan terdapat banyak kekurangan. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Arifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk kimia cair. Selanjutnya adalah macam-macam produk kimia cair. Yang pertama ada bahan kimia untuk pertanian. Adalah bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang kedua ada bahan kimia obat, yaitu senyawa sintetis atau produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan untuk pengobatan modern. Yang ketiga ada bahan kimia pangan, yaitu produk kimia yang sering ditambahkan dalam produk makanan. Baiklah teman-temanku semua, di sini kita lanjut langsung ke TKP, yakni ke terminal pelabuhan curah cair. Nah, di sini ada jalur khusus untuk truk yang nantinya akan bongkar muat produk curah cair di terminal. Seperti itu alurnya. Nah, di situ ada truk mengantri yang mengisi produk curah cair. Di sini udah ada jalur-jalur khusus di mana truk-truk tidak akan mengalami tabrakan ataupun kendala. Nah, untuk kali ini adalah jalur kereta. Jalur kereta ini khusus untuk angkutan kereta api yang dimana nantinya akan mengisi produk curah cair tersebut. Sama seperti kayak truk tadi, sudah ada antrian, jadi sudah tersusun rapi sistemnya melalui pipa-pipa yang telah disusun dan dirangkai. Nah, seperti itu, mari kita saksikan. Proses pengisian sedang berlangsung. Nah, kemudian kereta-kereta yang telah diisi tersebut akan disalurkan ke tempat yang membutuhkan. Kali ini kita akan menuju ke kapal yang membawa gas liquid cair. Nah, itu melalui jalur pipa dengan menggunakan pompa disedot untuk menuju ke tempat penampungan atau tangki penampungan penyimpanan. Nah, ini gambarnya ada jalur truk, jalur kapal, dan jalur kereta api. Itu semua merupakan moda transportasi.